to my YouTube channel. So video ini adalah video first impression jujur karena setelah sebulan lebih muka aku tidak terkontaminasi dengan skincare apapun, cuman kayak moisturizer sama retinoic acid. Akhirnya aku berusaha untuk memasukkan tambahan sebuah skincare lagi untuk menghidrasi kulit aku. Jujur kulit aku sekarang kering banget dan please ignore my bare face. Kemarin ada yang komen di channel YouTube aku kayak, "Kak, mukanya bersih pakai apa?" Bisa dilihat jawabannya ini ya. Sekarang masih belum bersih karena aku lagi perjing-perjing parahnya. Ini aku 3 minggu lebih pakai retinoic acid. Nggak tahu perjing apa, berarti kalian belum nonton video aku sebelum ini. Ini aku kasih linknya, kalian bisa klik atau bisa cek di description box perjing itu apa. Oke, lanjut aja. Jadi aku punya ketiga shade mask dari L'Oreal Revitalift Pro Youth Essence. Jujur ini aku maju mundur banget mau cobain ini. Cuman karena kulit aku tuh bener-bener saking keringnya, bahkan kayak udah sampai ngelupas gitu. Jadi kayaknya aku butuh sesuatu yang melembabkan. Moisturizer aku tidak begitu bekerja dengan sempurna nampaknya, atau mungkin retinoic acid aku yang terlalu keras, aku juga nggak tahu. So ya, aku punya ketiganya. Cuman karena ini adalah shade mask dan aku akan cobain ini semuanya, aku nggak mungkin cobain ini semua at the same day. Jadi ini adalah malam pertama aku cobain. Aku akan cobain pertama itu adalah yang brightening. Jadi ini sebenarnya ada 3 dulu ya, aku bahas keseluruhan dulu. Jadi ketiga ini itu dia ada yang face mask yang plumping, ada yang lifting, dan yang brightening. Jadi tuh dia sebenarnya yang paling aku butuhkan adalah yang plumping ini. Plumping itu adalah untuk yang menghidrasi, melembabkan. Terus ada juga yang brightening, ya udahlah ya, ini pasti untuk mencerahkan. Dan yang terakhir tuh lifting untuk mengecangkan kulit. Sebenarnya overall L'Oreal ini mengeluarkan ketiga essence ini adalah fungsi utamanya adalah untuk anti aging. Apa aku butuh? Yes, aku butuh karena mungkin aku sudah melewati half quarter life crisis aku. Ya gila, 25 tahun aku udah lewat, walaupun belum kepala 3, just FYI aja, belum kepala 3. Cuma aku rasa aku udah mulai bisa merawat kulit aku dengan perawatan skincare yang anti aging gitu. Jadi nggak perlu nunggu sampai umur 30 tahun dulu ya untuk bisa kita pakai perawatan anti aging. Dan sekarang aku pengen cobain aja dulu pertama yang si brightening ini. Walaupun sebenarnya aku tidak butuh-butuh banget, cuman aku harap brightening ini bisa memudarkan bekas-bekas kemerahan yang ada di wajah aku. Karena sebenarnya kalau kalian lihat ini nggak semuanya jerawat, ini tuh kebanyakan bekas-bekas jerawat yang mesti harus fight lagi hilangnya lebih lama daripada mengobati jerawat gitu. Jadi sebenarnya disclaimer, ini bukan skincare buat jerawat ya, bener-bener bukan. Takutnya kalian misunderstanding. Dari segi harga juga menurut aku emang hitungannya cukup mahal untuk hitungan sheet mask, karena kalau dibandingkan sheet mask yang lain yang lucu-lucu itu kayak ini tuh harganya sekitar 30-40 ribuan satu sheet mask. Jadi menurut aku ini lumayan mahal dibandingkan yang lain tuh kayak setahu aku cuma 20-an, bahkan cuma 25-an sekian. Dan kemarin juga di Shopee lagi ada promo, beli 3 itu cuma 100 ribu aja. Jadi menurut aku best deal banget. Kalau kalian pengen cobain juga, kalian bisa klik description box di bawah, itu ada linknya, jadi kalian bisa langsung beli. Semoga ngasih promo. Oke, untuk malam pertama ini aku akan pakai si brightening ini ya. Langsung aja kita bacain si klaimnya. Dia tuh pertama Skin Active Brightening Essence ya. Jadi dia tuh untuk essence untuk memutihkan, dan dia improve to skin transparency and radiance. Dia itu untuk kulit tuh jadi semakin bening ya. Dan volcanic spring water, dia itu untuk mencerahkan pastinya, terus menjaga kulit supaya terlihat cerahnya natural dan lembut gitu. Oke, jadi FYI lagi, sebenarnya si essence ini tuh yang bikin dia boomingnya karena dia mengklaim bahwa satu buah botol essence itu manfaatnya tuh satu buah masker sheet mask ini gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu kan klaim mereka ya sebangsa L'Oreal, apa sih yang nggak bisa mereka klaim ya. Terus cuman mari aja langsung kita cobain yang brightening ini di kulit aku, apakah bisa bekerja dengan seperti apa. Jadi ini kulit aku sebelum pakai sheet mask. Terus sekarang aku mau pakai yang brightening, dan dia tuh dalamnya kayak gini ya. Dia tuh basah banget essence-nya. Terus mari kita buka. Aduh, jujur bukanya susah. Jujur gue bukan pecinta sheet mask, jadi gue nggak tahu cara pakainya. Maksudnya kurang ahli untuk pakai sheet mask gini. Jadi ini ada lapisan putihnya yang ditempel ke kulit kita, nanti birunya ini dilepas. Sumpah ini gede banget maskernya, jujur kegedean di aku sih. Gede banget, nggak bohong. Sisanya aku taruh ke hydro essence-nya.
Tapi kalau udah kayak gini, udah ngerasa nempel. Aku sih sebenarnya nggak ngerasa ini nempel ya. Cuman aku lepas aja deh karena udah ini. Hasilnya kayak gini. Oke, belum nempel banget sih. Ya aku jujur, masih banyak yang belum. Nempel dengan sempurna di kulit aku. Oke. So this is much better di aku. Nggak kegedean banget sih. Cuman ada beberapa bagian yang lumayan agak aneh di kulit aku. Oke, ini aku udah pakai maskernya. Dan aku akan diemin sekitar 15-20 menit ke depan. Oke, jadi ini dia hasil. Oke, setelah aku diemin 30 menit lebih sampai 40 menit, kan aku tadi keterusan lagi lihat-lihat, udah nggak sadar udah jam setengah 2. Akhirnya ini adalah first impression aku setelah pakai si L'Oreal Revitalift yang brightening ya. Ini hasilnya. Menurut aku pribadi, dia kan klaimnya itu adalah pasti untuk mencerahkan. Cuman ya gimana-mana skincare itu pasti nggak mungkin cuman sekali udah kelihatan hasil. Walaupun si L'Oreal itu ngeklaim satu ini bisa senilai dengan satu botol ampul, itu menurut aku ya namanya iklan ya gitu. Cuman yang aku suka adalah ini kan dia yang brightening. Cuman menurut aku dia cukup melembabkan kulit aku juga. Lembabnya enak sih, nggak yang too much ataupun yang aneh gitu. Aku suka, dan baunya itu nggak yang aneh-aneh, maksudnya bukan wangi buah, bukan wangi yang nyengat. Aku suka juga wanginya tuh soft dan kalem. Terus ya udah, aku sih ya aku nggak tahu nih, aku abisnya mau tidur. Mungkin reviewnya akan aku lanjut besok pagi. Impression aku saat bangun tidur tuh kayak gimana. So sekarang udah jam setengah 2, bahkan udah jam 2 aku mau tidur, and see you tomorrow. Oke, jadi ini hasil keesokan harinya setelah aku bangun tidur ya. Aku belum cuci muka sama sekali. Kalau dibilang impressionnya dari si L'Oreal Paris Revitalift yang brightening ini menurut aku out of expectation ya. Karena tadinya kan emang aku berkiblat pada klaim mereka, yaitu untuk mencerahkan, memudarkan bekas-bekas ataupun kemerahan kan. Jadi aku berharap bisa menghilangkan, memudarkan bekas jerawat aku. Cuman ternyata not really, ya karena ini baru pertama kali pemakaian juga, kita nggak bisa expect apa-apa. Cuman yang menurut aku yang cukup amazed adalah karena kemarin aku cobain itu adalah bagian brightening, ternyata dia cukup menghidrasi kulit aku. Karena saat aku bangun tidur tadi, kulit aku cukup hydrate, kayak bagian-bagian yang mengelupas itu berkurang, sangat amat berkurang, dan bahkan udah nggak kerasa ketarik lagi. Karena kan kemarin-kemarin tuh aku kadang pernah kayak mulut itu kayak sakit karena saking kerasnya itu obat retinoic acid yang aku pakai. Jadi ya itu sih yang menurut aku cukup menarik dari si brightening essence-nya itu. Saya itu aja review aku untuk bagian part yang brightening. Nanti malam akan aku lanjut untuk yang lifting. Oke, ignore my pajamas. Sekarang kita beralih ke hari kedua. Aku akan cobain si L'Oreal Revitalift yang lifting essence. Jadi kita baca dulu ya klaimnya sebelum aku cobain. Jadi klaimnya itu dia untuk merawat elastisitas dan tonisitas kulit. Dan yang terpenting adalah dia ada witch hazel, itu merawat elastisitas kulit yang terasa kencang dan halus. Jadi mungkin karena emang dia ada efek buat agingnya, jadi kayak mungkin muka-muka yang udah mulai keriput ya, jadi muka ditarik lagi biar kenceng lagi, nggak gelambir-gelambir mukanya ya. I don't know, mungkin untuk itu. Jadi hopefully it can works on my face skin, karena aku juga udah mau mencapai 30. Jadi ya harus jaga-jaga sih, walaupun mungkin emang belum kerasa banget ya untuk hal-hal seperti ini ya. Cuman ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, sekarang langsung aja kita buka. Jadi by the way tadi aku taruh ke kulkas, cuma karena kelamaan aku filmingnya jadi udah keburu nggak dingin lagi deh. Entah kenapa aku ngerasa ukurannya beda, atau emang akunya aja yang nggak ahli atau nggak jago pakai sheet mask, I don't know. Oke, ini udah hasil terbaik versi aku buat pakai sheet mask. Oke, aku akan diemin sekitar 15-20 menit, and after that I'll be back. Oke, ini udah lama banget sih, aku kayak 25 menitan kelamaan sendiri. Tadi aku lagi baca-baca, akhirnya aku buka aja sekarang. Ini kayak udah lumayan kering. Di kulit aku sih setelah dibuka itu masih basah ya, masih lembab gitulah pokoknya. Dan di aku, untuk yang lifting ini nggak tahu kenapa ini my impressionnya pas aku tadi pakai pertama tuh lumayan agak perih. Aku nggak tahu apakah aku nggak cocok sama yang ini. Cuman yang kemarin brightening sih enggak, biasa aja. Dibilang melembabkan, iya sama sih kayak kemarin teksturnya. Cuma tadi doang sih yang agak perih. Besok pagi aku akan update lagi gimana kondisi aku setelah bangun tidur.
Oke, ini keesokan paginya. Nggak pagi sih, ini udah lumayan siang ya, sekitar jam setengah 11. Cuman ya, forget it, karena kemarin aku tidur jam 4 pagi. Cukup berbeda dari yang si serial brightening. Kalau yang hari pertama itu paginya aku ngerasa cukup hydrate ya, kayak kulit aku tuh lembab dan enak gitu dipegang. Ya walaupun emang nggak boleh dipegang-pegang ya wajah. Maksudnya enak aja gitu kayak. Karena setelah aku pakai tretinoin itu kan kulit aku kering yang lumayan parah ya, karena moisturizer aku tidak cukup membantu untuk menghydrate kulit aku. Cuman setelah aku pakai yang si lifting essence ini ya, surprisingly kulit aku tuh pas aku bangun tuh ternyata kering. Aku nggak tahu maksudnya kenapa kering. Jadi tuh kering di sini tuh beda sama brightening, sama hydrate ya. Kalau kalian nonton video ini pasti kalian pecinta skincare, kalian tahu dong kayak bedanya kering, dry sama hydrate, right? Jadi kayak waktu aku yang pakai brightening itu cukup hydrate my skin ya pas bangun tidur. Saat yang ini yang pakai lifting ini, dia tuh ketarik sih enggak. Maksudnya still much better daripada aku sebelum pakai masker ini ya, karena kan mau ketarik banget waktu itu, kayak ngang aja tuh kayak ketarik gitu, lumayan susah. Kalau yang ini enggak, cukup cuman saat aku pegang muka aku tuh nggak se-hydrate si brightening gitu. Mungkin kalau menurut aku karena dia ada efek untuk yang aku lihat itu dia kan untuk bikin kulit kencang. Sedangkan kan kalau kulit kencang itu untuk orang-orang yang mungkin udah above 30, yang kulitnya mungkin udah agak-agak kendor, yang udah agak-agak gimana ya efek penuaan. Sedangkan kalau aku pribadi kan ya thanks God ya belum kendor-kendor gimana gitu loh kulit. Jadi mungkin karena masih biasa aja kulit aku pakai ini, jadi dibikin kencang, jatuhnya malah ketarik, yang malah bikinnya tuh nggak hydrate, malah jadi kering gitu. Tapi keringnya bukan kering yang kayak dry, yang ya pokoknya bukan yang dry mengganggu gitu loh. Intinya muka aku kalau dipegang tuh ya kering gitu loh. Jadi bukan berminyak, bukan yang lembab, tapi kering, nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi itu impression aku dari si L'Oreal Paris yang lifting essence. Nanti malam aku akan cobain lagi yang terakhir, yang paling aku tunggu-tunggu, yaitu plumping. Ya emang aku cari banget karena aku butuh sheet mask ataupun masker ataupun apapun itu, whatever yang bisa hydrate my skin after aku gunain si tretinoin itu. So hi, this is the third day. Ini adalah hari ketiga, hari terakhir aku. Sebenarnya ini hari ketiga banget sih. Kemarin aku bolong 2 hari karena aku ada jerawat yang lumayan mateng nih di sini. Jadi ya udah aku skip dulu, dan now aku akan cobain yang edisi plumping yang penasaran banget sih. Aku beneran penasaran karena ini kan yang paling aku butuhkan sekarang lah untuk kulit aku ya. Jadi by the way ini fresh from the fridge ya, baru banget dari kulkas, jadi masih lumayan dingin. Daripada yang kemarin lifting itu udah kelamaan aku ambil dari kulkas, jadi kayak udah nggak begitu dingin banget. So ya langsung aja aku cobain. Cuman aku bacain dikit dulu ya klaimnya ini. Dia tuh ada Skin Active Plumping Essence-nya mengandung hyaluronic acid, dikenal dengan kemampuannya untuk merawat kulit terasa halus dan elastis. Terus dia juga ada Mass Rose-nya, itu bunga mawar yang langka yang dikenal dapat melembabkan dan membuat kulit terasa nyaman dan sekaligus kilau cerah merona. Semoga dapat bekerja dan baik ya di kulit aku. Langsung aja kita robek maskernya. So ya, ini aku dipakai ke seluruh muka aku. Aku akan diemin ini selama 15-20 menit. Ini aku udah 20 menit. Jadi aku udah buka, aku udah pakai yang series plumping ini. Jujur ini yang paling enak sih dibanding yang ketiganya, karena ya nggak tahu ya, mungkin karena yang brightening aku nggak masukin kulkas, aku nggak tahu. Yang lifting juga nggak dingin banget, aku juga nggak tahu. Cuman yang ini emang benar-benar dingin dan dipakai kaku. Tapi kekurangannya memang di awal tadi ada sedikit kayak cekit-cekit ya, kayak nyeri dikit gitu, sama kayak si lifting itu. Beda sama yang brightening, aku nggak ada merasakan efek apa-apa saat dipakai, cuma itu bener-bener sebentar banget. Abis itu malah enak karena aku kipasin tuh malah kayak seger banget gitu loh. Pokoknya enak deh gitu, karena yang kemarin juga nggak aku kipasin juga sih. Di kulit aku masih fine-fine aja. Jadi ini impression aku dari penggunaan si plumping ini, enak, seger, terus coolingnya dapet. Dan aku gak sabar nunggu besok dan pengen tahu reaksinya gimana, apakah hydrate kulit aku ataupun malah biasa aja kayak lifting kemarin. Jadi ya, sampai ketemu besok, aku akan update pagi hari. Jadi ini adalah kondisi kulit wajah aku saat pagi hari setelah aku pakai si plumping essence ini. Sebenarnya sih menurut aku ini yang paling melembabkan ya. Aku nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak ya. Coba bagi aku this is very
hydrate my skin dibanding yang ketiganya, dan aku sih suka. Walaupun memang sebenarnya kalau misalnya tanya impression aku paling suka yang mana, jujur aku lebih suka yang brightening. Aku nggak tahu, mungkin karena aku udah lama nggak pakai sheet mask, terus tiba-tiba aku templokin si sheet mask L'Oreal ini, jadi kerasa tuh beda banget gitu saat nggak pakai sama yang udah pakai. Kalau yang plumping ini kan aku udah sempet pakai 2 yang sebelumnya, jadi kayak udah tahu gitu loh efek yang dikasih seperti apa. Cuman ya memang hydrate sih, lembab dan enak di akunya gitu. Dan kalau dibilang untuk bikin halus dan apa tadi ya, kemarin dia klaimnya halus dan elastis. Ya kalau elastis sih aku rasa ya emang kulit aku sih sebenarnya sekarang masih elastis. Maksudnya kalau bilang halus nggak begitu sih di kulit aku, karena ya kalian lihat sendiri aku masih banyak bekas-bekas jerawatnya juga, dan masih ada sih beberapa jerawat-jerawat yang masih tumbuh kecil-kecil. Jadi ya kalau dibilang halus-halus banget sih not really gitu ya. Ini karena hari terakhir aku pengen langsung compare ketiga masker ini. Jadi sebenarnya masker ini kan datang dengan klaim anti-aging ya. Bagi aku sih, untuk kalian yang bener-bener emang pengen cari anti-aging, ini worth to try banget sih dari harga. Karena menurut aku segala sesuatu skincare yang ada embel-embel anti-aging itu pasti akan jauh lebih mahal. Kalau misalnya dari bau, tekstur, menurut aku bau dari sheet mask ini tuh bukan bau yang aneh ya, tapi ya bau chemical lah, gimana sih, cuman gak ganggu ya, bener-bener baunya tuh wajar, bau sewajarnya masker. Cuman yang agak ganggunya adalah sheet masknya ini itu tuh kayak agak susah dipakai. Aku nggak tahu apakah aku emang jarang pakai sheet mask atau gimana. Jujur saat aku tempelin itu tuh susah banget dipasin, jadi kayak aku harus lepas dulu warna birunya, terus aku rapihin lagi. Dan ukurannya di bibir aku tuh cukup kecil, di mata juga agak kecil, jadi kayak harus ngepas-ngepasin berulang gitu. Jadi ya itu aja mungkin kekurangannya. Sama ya untuk hasilnya sih lumayan works di aku ya, karena aku kan juga butuh untuk menghydrate, untuk melembabkan, cukup melembabkan. Dan tadi yang kalau misalnya kalian cari yang bener-bener buat efek penuaan, udah ngerasa kendor-kendor dikit kulitnya, menurut aku cocok sih pakai yang lifting ini, karena kan dia tuh fungsinya untuk melawan elastisitas ya. Jadi kayak kalau misalnya udah agak longgar, kendor-kendor dikit, mungkin bisa ketarik, karena kan kulit aku kemarin jadi malah kayak nggak lembab ya, bukan malah ini malah jadi kayak kering. Pokoknya beda deh sama yang brightening sama yang plumping itu. Jadi menurut aku cukup bekerja. Aku juga cukup kaget sih, karena aku tidak pernah expect skincare bekerja di sekali pemakaian gitu. Dan untuk pemakaian ini pun menurut aku juga nggak perlu setiap hari sih. Pertama boros ya, aku jujur nggak suka sheet mask karena yang pertama boros, yang kedua ya menurut aku kalau skincare kayak gitu gini-gini tuh maybe better sekali seminggu ataupun 2 kali seminggu aja sih. Bisa kalian selang-seling sama perawatan yang lain, ataupun masker-masker yang lebih terjangkau tapi tetap bagus gitu. So itu dia review dari aku tentang si masker L'Oreal Revitalift Pro Essence ini. Semoga membantu kalian yang mungkin lagi mencari masker buat anti-aging ataupun masker-masker lainnya. Kalau mungkin kalian punya komentar lain atau punya masukan lain, kalian boleh komen di description box, atau mungkin punya saran aku masih review masker apa lagi, boleh banget. Dan jangan lupa juga di subscribe channel aku dan like video ini, dan jangan lupa di follow juga Instagram aku @elizabethgultom. So for the last, thank you for watching, see you in my next video and bye.